Sosok komandan rahasia di balik serangan Hamas terhadap Israel pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 dikenal misterius alias bayangan. Hampir tidak ada fotonya di domain publik, sifatnya penuh rahasia. Dia tidak menonjolkan diri dan hidup tersembunyi di antara masyarakat. Dia bahkan berpindah-pindah dengan paspor berbeda dan identitas berbeda juga. Sosok itu adalah Mohammed Deif, komandan sayap militer Hamas yang juga dikenal sebagai Tamu atau terkadang dikenal kucing dengan 9 nyawa. Nama panggilannya itu diambil dari nama samarannya De Guerre atau Deif yang berarti tamu dalam bahasa Arab. Julukan itu merujuk pada kebiasaannya tinggal bersama simpatisan yang berbeda setiap malam untuk menghindari pelacakan dari dinas intelijen Israel. Beberapa jam setelah serangan mendadak Hamas terhadap Israel, Deif muncul dalam rekaman pesan video. Ia mengumumkan dimulainya apa yang disebutnya Operasi Badai Al-Aqsa. قتلا وحرقا وتدميرا وإغلاقا للطرقات وأفهم هذا المحتل الجبان أن طوفان. Dia mengatakan serangan itu merupakan respon terhadap blokade Gaza selama 16 tahun, serangan Israel di kota-kota tepi barat selama setahun terakhir, kekerasan di Al-Aqsa, situs suci Yerusalem yang disengketakan, dan atas meningkatnya serangan pemukiman terhadap warga Palestina serta pertumbuhan permukiman Israel. Deif bergabung dengan Hamas sekitar tahun 1990 dan mempelajari keterampilan pembuatan bom di bawah bimbingan Yeya Ayas, seorang pembuat bom terkenal yang dikenal sebagai insinyur. Dia juga dianggap sebagai arsitek jaringan terowongan canggih di bawah jalur Gaza dan merancang roket Qassam. Dilansir dari Reuters, Deif telah menjadi sosok penting di balik perkembangan sayap bersenjata Hamas sejak tahun 1994. Pada tahun 2002, ia menjadi kepala Brigade Qassam, cabang militer Hamas setelah Israel menghabisi mantan pimpinannya. Perannya yang sangat penting menjadikan Deif sebagai sosok yang paling dicari pihak Israel. Berbagai upaya mengakhiri hidupnya terus dilancarkan Israel. Namun demikian, ia selamat dari 7 upaya pembunuhan. Upaya pembunuhan yang terbaru terjadi pada tahun 2021 lalu. Karena itulah, Deif jarang berbicara dan tidak pernah tampil di depan umum. Jadi, ketika saluran TV Hamas mengumumkan bahwa dia akan berpidato pada hari Sabtu kemarin, warga Palestina tahu bahwa sesuatu yang penting bakal terjadi. Hari ini amukan Al-Aqsa, amukan umat dan bangsa kita meledak, kata Deif dalam rekaman tersebut. Sampai sekarang publik hanya mengenal 3 gambar Deif. Satu berusia 20-an, satu lagi bertopeng dan gambar bayangannya yang digunakan saat siaran rekaman audio. Hingga kini keberadaan Deif tidak diketahui, meskipun kemungkinan besar dia berada di Gajah di labirin terowongan bawah tanah daerah tersebut. Sumber keamanan Israel menyebut Deif terlibat langsung dalam aspek perencanaan dan operasional serangan tersebut. 2 otak, 1 dalang. Sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan keputusan untuk mempersiapkan serangan itu diambil bersama oleh Deif yang memimpin Brigade Al-Qassam Hamas bersama dengan Yehya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza. Namun jelas siapa arsiteknya. Ada 2 otak tapi 1 dalang, kata sumber tersebut, seraya menambahkan bahwa informasi mengenai operasi tersebut hanya diketahui segelintir pemimpin Hamas. Kerahasiaan sedemikian rupa sehingga Iran, musuh bebuyutan Israel dan sumber penting keuangan Hamas, hanya mengetahui secara umum gerakan tersebut. Iran disebutkan hanya mengetahui akan ada operasi besar dan tidak mengetahui waktu dan rinciannya. Rencana serangan itu juga tidak dibahas dalam ruangan operasi gabungan yang melibatkan Hamas, pemimpin Palestina, dan militan Lebanon Hizbullah yang didukung Iran. Rencana yang disusun oleh Deif melibatkan upaya penipuan yang berkepanjangan. Israel dibuat percaya bahwa Hamas tidak tertarik untuk melancarkan konflik,
dan malah berfokus pada pembangunan ekonomi di Gaza, di mana gerakan tersebut adalah kekuatan yang mengaturnya. Namun ketika Israel mulai memberikan insentif ekonomi kepada pekerja di Gaza, para pejuang kelompok tersebut dilatih dan seringkali latihan tersebut terjadi di depan mata militer Israel. Kami telah mempersiapkan pertempuran ini selama 2 tahun, kata Ali Baraka, Kepala Hubungan Eksternal Hamas. Dalam bayangan, Dave lahir dengan nama Muhammad Masri pada tahun 1965 di kamp pengungsi Khan Yunis. Pemimpin militan ini dikenal sebagai Muhammad Dave setelah bergabung dengan Hamas selama Intifada pertama atau pemberontakan Palestina yang dimulai pada tahun 1987. Dia ditangkap oleh Israel pada tahun 1989 dan menghabiskan sekitar 16 bulan di tahanan, kata sumber Hamas. Dave memperoleh gelar di bidang sains dari Universitas Islam di Gaza, tempat ia belajar fisika, kimia, dan biologi. Dia menunjukkan ketertarikannya pada seni, memimpin komite hiburan universitas, dan tampil di panggung komedi. Dave mengembangkan jaringan terowongan kelompok tersebut dan keahliannya dalam membuat bom. Dia menduduki puncak daftar orang paling dicari di Israel selama beberapa dekade dan secara pribadi bertanggung jawab atas kematian puluhan warga Israel dalam aksi bom bunuh diri. Bagi Dave, tetap berada dalam bayang-bayang adalah masalah hidup dan mati. Sumber Hamas mengatakan dia kehilangan matanya dan menderita luka serius di salah satu kakinya dalam salah satu upaya pembunuhan Israel. Istri, putranya yang berusia 7 bulan, dan putrinya yang berusia 3 tahun tewas akibat serangan udara Israel pada tahun 2014 lalu. Kelangsungan hidupnya saat memimpin sayap bersenjata Hamas membuatnya mendapat status pahlawan rakyat Palestina. Sampai saat ini dia tidak menggunakan teknologi digital modern seperti ponsel pintar, kata sumber yang dekat dengan Hamas tersebut. هذا هو اليوم الذي تلتحم فيه مقاومتكم مع أهلكم في فلسطين ليفهم هذا المحتل الرعديد أنه قد انتهى الزمن الذي يعربد فيه فيغتال العلماء والقادة. قد انتهى زمن نهب ثرواتكم. قد انتهى القصف شبه اليومي في سوريا والعراق. قد انتهى زمن من راهنوا على تقسيم الأمة وبعثرة قوتها في صراعات داخلية. وآن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا.